dipersembahkan oleh Kembali lagi di Lansok Pemirsa, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi menjadi tantangan berat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. DKPP harus benar-benar memastikan pengawasan dan penegakan etika, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pilkada Serentak 2020. Dalam menjalankan tugasnya, DKPP tentu tidak dapat bekerja sendiri. DKPP tetap membutuhkan peran publik dalam menegakkan kode etik penyelenggaraan pemilu. Untuk membahas hal itu bersama kita, siang ini telah bergabung lewat sambungan video conference anggota DKPP Alfitra Salam dan juga analis politik Exposit Strategik Arief Susanto. Saya sapa dulu kedua narasumber saya. Selamat siang Pak Alfi. Di kantor Bawaslu Gorontalo saat ini ya Pak ya, baru saja landing. Selamat siang, dan juga ada Pak Arief di Jakarta. Selamat siang Pak Arief, apa kabar? Ya, selamat siang. Saya baik, terima kasih Kakri, Pak Alfitra, dan juga pemirsa. Iya, baik. Kita ini akan berbicara terkait bagaimana publik bisa diajak dan sama-sama mengawal penyelenggaraan pemilu. Karena pemilu ini kita tahu kita memiliki kode etik dan juga punya asas dalam penyelenggaraan pemilu begitu yang independen dan juga bermartabat. Saya mulai ke Pak Alfi terlebih dahulu, Pak Arief. Pak Alfi, kalau kita berbicara DKPP dan nanti kita juga menyangkut ada TPD juga begitu, tim pemeriksa daerah. Kita ke DKPP dulu. Sejauh ini masyarakat harus dikenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang. Nah, masyarakat mungkin masih ada yang belum mengetahui persis sebenarnya siapa saja siapa DKPP dan tugas, fungsi dan tugas pokok dari DKPP, khususnya kalau kita mendengar penyelenggaraan pemilu. Apa yang harus diketahui oleh publik untuk bisa sama-sama mengawal pemilu? Terima kasih Mbak Cakri. Jadi DKPP ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. Ini lahir tahun 2012. Tugasnya hampir sama sebagai penyelenggara pemilu atau pemilu kada, yang tentunya tupoksinya antara KPU, Bawaslu tentunya sama DKPP berbeda. Kalau KPU tentunya adalah core penyelenggara pemilu itu sendiri, Bawaslu adalah bagian pengawasan, sedangkan DKPP ini adalah tugasnya menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik, kemudian kita juga dapat melakukan penyelidikan, dan ketiga kita memeriksa penyelenggara pemilu yang diduga itu melanggar kode etik. Setelah diadakan pemeriksaan, tentunya kami harus pleno, dan disitulah nanti kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara, kita akan memberikan sanksi kepada penyelenggara. Sanksi yang terberat adalah pemecatan, Mbak Cakri. Ya, sanksi terberat adalah pemecatan begitu ya. Karena kalau kita ketahui DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi ini betul-betul mengawal seperti apa kinerja atau etos kerja dari para penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Artinya ini DKPP juga bisa dikatakan sebagai penjaga marwah dari penyelenggaraan pemilu. Begitu Pak Alfi? Ya, pada intinya keberadaan DKPP itu sebetulnya adalah pencegahan. Jangan sampai potensi-potensi pelanggaran kode etik itu dilakukan oleh penyelenggara. Namun jika pencegahan juga tidak didapatkan, tentunya kita harus berupaya untuk memberikan informasi kepada penyelenggara melalui sosialisasi tentang ini loh, ada peraturan kode etik yang harus dijaga, yang harus ditaati, dan harus yang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh penyelenggara. Kalau jadi ada yang harus ditaati, harus yang wajib untuk ditaati, dan juga harus dilarang. Selagi rambu-rambu itu diikuti oleh penyelenggara, tentunya penyelenggaraan pemilu ini tentunya akan berjalan baik. Dan tugas kami sebenarnya Mbak Cakri adalah menjaga kepercayaan supaya penyelenggara-penyelenggara pemilu ini dan juga institusinya itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau masyarakat itu percaya dengan penyelenggara, tentunya ini akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap masyarakat sebagai pemilih, sebagai peserta. Ya, inilah tugas kami, menjaga, mengawal, dan tentunya menjaga kehormatan penyelenggara pemilu seluruh Indonesia.
Ya, itu yang diharapkan masyarakat juga supaya kita tahu pemilu-pemilu terakhir, pemilu-pemilu belakangan ini hasilnya selalu mengundang ada kontroversi, ada ketidaksetujuan, ada pelanggaran yang terjadi ini yang sama-sama ingin kita cegah. Tapi jika ingin mengajak publik untuk bisa mengawal etika penyelenggara pemilu, apa yang seharusnya diketahui publik begitu Pak Alfie agar etika dari penyelenggara pemilu ini benar-benar terjaga dan betul-betul memegang marwahnya saat penyelenggaraan pemilu? Ya, saya kira peranan publik dalam hal ini cukup strategis, dalam artian bahwa yang melaporkan itu adalah masyarakat. Ya. Ya. Cuma persoalannya sekarang ini adalah yang memahami tentang keberadaan DKPP itu baru pada taraf penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu, dan hanya sedikit mungkin masyarakat yang mengetahui tentang tugas dan fungsi DKPP. Ya. Jadi keberadaan DKPP ini tentunya sangat erat kaitannya dengan pemahaman masyarakat apa dan itu tugas dari fungsi DKPP. Yang kedua tentunya kita juga melihat bagaimana masyarakat memaknai pemilu itu sendiri dan ikut terlibat dalam proses pemilu tersebut. Jadi kalau masyarakatnya semakin baper, Mbak Cakri, itu biasanya itu kepeduliannya larut dalam perasaan, itu biasanya ada dia rasa memiliki dari pemilu itu sendiri begitu ya Pak ya? Biasanya dia punya sensitivitas dan biasanya dia kalau ada hal-hal yang diduga melanggar kode etik dia melaporkan ke DKPP. Jadi semua daerah itu variannya berbeda-beda. Papua itu paling tinggi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, tetapi juga ada yang rendah seperti Yogyakarta, Bangka Belitung itu boleh dikatakan sangat rendah sekali. Jadi tergantung juga kepada kultur budaya politik masing-masing daerah. Gitu. Baik, tergantung juga kepada itu tadi kultur budaya politik masing-masing daerah. Dan mungkin literasi politiknya juga ini mempengaruhi juga ya tingkat pengetahuan dari masyarakat. Apa yang perlu mereka lakukan di saat sesudah pemilu, sesudah memberikan suara saya, terus apalagi begitu selanjutnya. Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum kita jeda saya akan tunjukkan ke Pak Arief. Pak Arief, tadi di awal saya sempat menginformasikan bahwa DKPP ini sebenarnya juga tidak bisa bekerja sendiri karena sebenarnya mereka menunggu atau membutuhkan laporan-laporan begitu dari masyarakat atau dari publik. Nah, kita ada tim pemeriksa daerah ini kaitannya dengan DKPP. Seperti apa sinergi yang harus terjadi sebenarnya? Ya, ini menarik ya bahwa sejak tadi sudah disebutkan oleh Pak Alfitra sejak 2012 itu memang ada perkembangan ya secara organisasional pada DKPP, juga ada perubahan-perubahan tata cara pemilu lewat undang-undang. Nah, perubahan ini kan juga punya pengaruh bukan hanya pada penyelenggara ya. Kalau kita mau sederhanakan kan stakeholdernya adalah mungkin satu penyelenggara, kedua tentu saja peserta, lalu yang ketiga adalah pemilih. Tetapi cukup sering orang menganggap bahwa pemilu itu cuma urusan kalau nggak penyelenggara ya peserta. Betul. Jadi sebagai pemilih saya hanya terlibat nanti kalau pas di TPS. Hari saja, coblos saja begitu ya. Betul. Padahal pelanggaran-pelanggaran termasuk yang dilakukan oleh peserta atau penyelenggara itu bisa terjadi sebelum atau bahkan sesudah pencoblosan. Karena proses pemilu kan tidak selesai hanya pada pencoblosan. Iya, betul. Nah, maka DKPP tentu saja punya keterbatasan dengan jumlah personal yang 7 itu ya. Keberadaan instrumen-instrumen di level daerah saya pikir akan membantu bukan hanya pemenuhan prinsip, kan DKPP ini mesti dalam proses persidangan kode etik itu perlu memenuhi prinsip-prinsip tepat, sederhana, dan terbuka. Nah, tapi kalau mau dimasukkan juga aspek fairness, saya pikir keberadaan instrumen-instrumen DKPP di daerah itu akan memberikan bukan hanya supporting bagi organisasi DKPP sendiri, tapi juga bagi pemahaman publik ya mengenai eksistensi maupun pentingnya DKPP sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Nah, itu tadi yang tadi sempat ditutup oleh Pak Alfie tadi, bagaimana
menciptakan budaya politik, pemahaman politik dan literasi politik agar publik betul-betul akhirnya bisa mendukung atau mengawal etika dari penyelenggara pemilu ini. Kita akan lanjutkan Bapak-bapak di segmen berikutnya. Kita masih akan membahas seperti apa mengawal etika penyelenggara pemilu di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Mengawal etika penyelenggara pemilu menjadi topik kita siang ini dan masih bersama dua narasumber saya, Alfitra Salam, anggota DKPP dan juga Arief Susanto dari analis politik Exposit Strategik. Saya ke Pak Arief lagi. Pak Arief, kalau tadi memang Anda katakan ini tidak cukup, tidak sanggup juga mungkin kalau DKPP harus mengerjakannya sendiri dan harus mengawal penyelenggara pemilu begitu agar bisa menyelenggarakan pemilu secara independen dan bermartabat. Siapa saja sebenarnya yang dibutuhkan? Kalau tadi saya sempat menyinggung TPD, tim pemeriksa daerah. Ini sejauh mana dan harus sebesar apa sih engagementnya mungkin atau keterlibatannya begitu untuk penyelenggara pemilu sendiri? Iya, kalau kita melihat secara organisatoris ya TPD mungkin sederhana, tapi bagi saya yang menarik adalah bahwa kalau saya lihat nama-nama yang ada di banyak daerah, rata-rata mereka punya punya level pengalaman dan juga pakaran ya di bidang bukan hanya penyelenggaraan tapi juga pengetahuan yang luas dalam hal kepemiluan. Tapi tentu saja tidak bisa kita menggantungkan semua hal pada TPD maupun DKPP sendiri. Saya membayangkan bahwa perlu ada engagement yang lebih luas ya, terutama dari TPD ini dengan pihak-pihak lain yang mungkin bisa kita kelompokkan sebagai siapa saja itu? Ya pemangku kepentingan misalnya media, ya kan, seperti Berita Satu TV ini. Ini juga bagian dari mitra strategisnya penyelenggara pemilu. Juga misalnya perguruan tinggi yang kita kenal bisa menjadi salah satu mitra juga dalam kerangka literasi tadi. Bahkan bukan tidak mungkin organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan itu juga bisa dilibatkan. Tentu tidak dalam kerangka penegakan etika dalam arti mengambil alih tugasnya DKPP, bukan gitu ya. Tapi saya membayangkan kalau bukan hanya penyelenggara tapi juga peserta itu menjadi semakin sadar bahwa fairness itu adalah hal penting dalam pemilu, maka mungkin tugasnya Pak Alfitra dan teman-teman ini jadi lebih menjadi ringan, berkurang. Ya? Jadi dan itu kabar baik untuk pemilu. Baik, bayangan saya ini artinya tidak hanya penyelenggara pemilunya saja nih yang diawasi etikanya, yang dikawal etikanya, tapi juga kita masyarakat sebagai pemilik suara ini agar tercipta ekosistem penyelenggaraan pemilu atau ekosistem pemilu yang baik begitu ya, Pak Arief ya. Baik, Pak Alfi, kalau untuk di daerah-daerah sendiri, seberapa DKPP di tingkat provinsi ataupun di tingkat daerah ini seperti apa sih? Mungkin kita bisa melihat di mana publik bisa memberikan laporan mereka dan seperti apa lingkup tugas dan kerjanya di sana. Ya, sebetulnya hampir semua penyelenggara pemilu itu mengenal semua DKPP. Begitu juga peserta, saya kira partai politik, caleg, calon kepala daerah juga mengenal. Cuma persoalannya adalah di level masyarakat yang non penyelenggara, non peserta itu memang pengetahuan masyarakat, pengetahuan tentang DKPP-nya mungkin minim. Dan itu juga tergantung variannya tergantung beberapa daerah. Tetapi bagaimanapun juga, saya melihat bahwa tadi saya ingin menyambung Pak Arief ya, TPD tetap menjadi posisi strategis, menjadi bagian dari DKPP, di mana TPD ini terdiri dari 4 orang, satu unsur Bawaslu Provinsi, satu unsur KPU Provinsi, dan 2 orang adalah tokoh masyarakat. Tujuan kami memasukkan tokoh masyarakat ini adalah agar di dalam proses pemeriksaan ada hal-hal perspektif lokalitas, politik lokalitasnya masuk. Kemudian yang kedua kita juga bisa melihat potret, bagaimana potret politik lokal.
Dan ini kan memberikan kontribusi pada kita di dalam proses persidangan. Nah, setiap persidangan atau pemeriksaan di daerah, TPD ini menjadi bagian dari majelis dan dia memberikan resume, saran-saran apa yang harus diberikan dalam hasil pemeriksaan itu. Dan ini menjadi referensi DKPP yang anggotanya 7 orang. Setiap proses-proses persidangan, pasca persidangan, pendapat tim pemeriksa daerah ini menjadi rujukan utama bagi DKPP. Oke, karena TPD sendiri ini untuk 2020-2021 sudah ada 202 anggota, kalau betul begitu Pak Alfi ya, di 34 provinsi ya Pak ya? Ya, betul. Artinya semakin membantu seperti apa tugas dari DKPP tadi. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, kita harus jeda dulu begitu Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Saya kembali ke narasumber saya, kembali ke Pak Alfi. Pak Alfi, di masa pandemi sekarang ini kita sama-sama tahu baru saja kemarin pecah rekor lagi 8.000 lebih kasus positif COVID. Sementara tanggal 9 kita sudah akan menyelenggarakan pilkada serentak begitu. Ini pasti juga menjadi PR atau menjadi tantangan juga bagi DKP. Kira-kira apa yang menjadi PR begitu dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada di tengah pandemi sekarang ini bagi DKPP sendiri? Ya, sampai hari ini kita yang melaporkan berkaitan COVID dan etik itu baru dua. Dua laporan, yaitu berkaitan dengan rapid dan swab, kemudian juga berkaitan dengan bantuan COVID. Ya. Kita berharap semoga teman-teman di Bawaslu dan teman-teman KPU itu memiliki koordinasi yang baik dengan gugus tugas, dengan pihak kepolisian, dengan Satpol PP, supaya kita mencegah jangan sampai pilkada ini menjadi klaster baru nanti setelah 9 Desember. Tetapi saya meyakini bahwa untuk penyelenggara memang terdapat beberapa orang yang sudah kena COVID. Bahkan hampir 100 orang penyelenggara di Indonesia itu sudah kena COVID. Bahkan kepala daerah yang sudah meninggal juga sudah 6 orang. Jadi kekhawatiran ini penting, oleh karena itu saya minta koordinasi institusi semuanya, karena ini tidak bisa hanya melibatkan Bawaslu, tidak bisa melibatkan KPU, tetapi semua pihak tetap harus tegas, jangan sampai potensi-potensi COVID ini menjadi sumber masalah baru pasca 9 Desember. Ini yang kita harapkan, oleh karena itu sikap tegas Bawaslu, karena Bawaslu ini punya surat tilang Mbak Cakri. Pada kerumunan-kerumunan, dia seperti polisi, tilang, bubarkan. Nah, kalau dia bisa melawan bisa dipidanakan. Nah, ini saya kira ketegasan inilah yang kita harapkan. Jangan sampai masyarakat melaporkan ada anggota Bawaslu yang tidak bekerja optimal ataupun juga level bawahnya juga tidak bekerja optimal, sehingga kita berharap ketegasan dan sanksi itu harus dilaksanakan semasa pandemi COVID. Itu Mbak Cakri. Baik, karena di masa pandemi seperti ini artinya mungkin pelaporan yang diterima dari publik ini jadi terpecah menjadi dua hal begitu ya. Mungkin yang berkaitan dengan kondisi penyelenggara pemilu saat di pandemi seperti apa, dan juga penyelenggaraan pemilunya sendiri akan sesuai atau tidak begitu ya Pak Alfi. Kalau kita lihat dari sinergi yang harus tadi juga terjalin, karena DKPP tidak bisa bekerja sendiri. Sejauh ini apa yang masih dibutuhkan, khususnya kita lihat untuk pelaksanaan 9 Desember nanti? Ya, saya kira koordinasi semua institusi saya kira penting, karena pilkada ini kan milik semua masyarakat. Ya, saya melihat koordinasinya sudah cukup bagus. Sekarang tinggal bagaimana ketegasan untuk memberikan sanksi. Ini yang saya kira menurut saya yang harus dilakukan. Karena masyarakat ini kalau hanya sekedar teguran, nasihat, kadangkala juga tidak akan membawa implikasi yang cukup baik ya kan. Saya berharap sosialisasi penting. Sosialisasi bagi pemilih nanti harus membawa pulpen sendiri. Itu harus nampaknya pakai sudah masker. masif juga dilakukan ya. Nah, ini kan harus disosialisasikan. Bagaimana juga dengan penderita COVID di rumah sakit, penderita COVID yang diisolasi mandiri, itu kan harus difasilitasi supaya jangan sampai hak orang yang penderita COVID yang isolasi mandiri di rumah itu diabaikan oleh KPU. Saya kira
potensi-potensi itu harus potensi pelanggaran-pelanggaran itu harus dijaga sebaik mungkinnya, sehingga kita berharap seminimal mungkin dampak COVID ini terhadap pilkada ini kita bisa lihat nanti. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Arief. Pak Arief, kalau kita lihat tantangannya saat ini adalah yang paling besar adalah pandemi begitu. Tapi tantangan untuk melibatkan publik juga ada untuk menegakkan etika penyelenggara pemilu. Sejauh ini apa yang masih sulit masuk kepada publik begitu? Mungkin dorongan publik juga untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran ini sebenarnya sudah cukup tinggi kah? Atau ini kita masih harus meng-encourage publik lagi untuk bisa membantu DKPP memberikan laporan-laporan terkait pelanggaran pemilu? Ya, pertama bahwa political engagement masyarakat secara umum itu kan masih terbatas ya. Itu tidak lepas dari aktivitas politik di level partai sendiri yang kadang-kadang itu memunculkan hype menjelang pemilu lalu mengempis pasca pemilu atau pilkada gitu ya. Udah menang kan atau kalah begitu ya. Iya, seolah-olah relasi antara pemilih dan yang dipilih itu selesai begitu pemilu usai. Yeah. Padahal tanggung jawab pemilih itu jauh lebih besar pasca pemilihan. Karena dia mesti melakukan controlling terhadap pilihan-pilihan yang dia buat dan seterusnya. Nah, terlibat dalam pengawasan, baik terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peserta atau pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara, itu mestinya memang menjadi bagian dari aktivitas politik, dari engagement politik itu tadi. Ya, kalau tidak, nanti masyarakat ini hanya akan menjadi spectator ya, penonton ya, jadi penonton. Nah, seolah-olah suaranya dibutuhkan saat pemilu, lalu setelahnya ya sudah gitu. Baik. Cukup sampai di situ saja begitu ya. Padahal sebenarnya engagement masyarakat atau publik ini masih lebih panjang lagi kalau memang kita berharap pemilu kita menjadi pemilu yang lebih baik lagi. Mungkin singkat saja sebagai penutup dari Pak Alfie, Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah juga karena kita bagian dari mendukung kinerja dan juga mengawal etika penyelenggara pemilu begitu untuk 9 Desember nanti. Akan seperti apa pesan Bapak? Pak Cakri, DKPP ini sifatnya pasif. Oke. Jadi kami menunggu laporan dari masyarakat. Kami tidak proaktif mencari perkara, tidak. Oleh karena itu kami minta bahwa dengan adanya sosialisasi dan kegiatan-kegiatan seperti ini, masyarakat semakin paham tentang tugas dan fungsi DKPP, itu yang paling penting. Baik. Yang kedua tentunya kami berharap masyarakat tahu bagaimana melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran kode etik itu ke DKPP. Itu melalui surat, melalui email, ada website DKPP, dan bisa dikirim surat juga langsung kepada DKPP di gedung Bawaslu, lantai 5, Jalan Tamrin nomor 14, Jakarta Pusat. Saya kira kami akan siap melayani laporan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dugaan-dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara. Begitu. Baik. Mbak Cakri. Baik, untuk sekarang kita harus DKPP positive thinking bahwa tidak ada laporan-laporan negatif atau laporan-laporan penyelenggaraan khususnya dari penyelenggara pemilu begitu ya. Kita berharap itu bersama dan Pilkada 2020 serta tanggal 9 Desember bisa berjalan lancar tanpa adanya penambahan kasus COVID-19 yang baru di Indonesia. Pastinya kita berharap seperti itu. Terima kasih Pak Alfitra Salam dan juga Pak Arief Susanto telah bergabung bersama Lunch Talk siang ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Cakri. Ya, dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk kali ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cakri Milar pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.